Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, taqabbalallah minna wa minkum minal aidina wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amaliyah kita yang telah kita lakukan bil khusus pada bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya. Berharap kita termasuk orang-orang yang diterima amaliyah Ramadannya, menjadikan amaliyah tersebut asbab sebagai Allah semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan selanjutnya segala semangat Ramadan bisa kita terus implementasikan dalam kehidupan kita insyaAllah. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas selanjutan kitab Nasaihul Ibad, yang kita akan membahas 10 perkara dalam poin-poin yang akhir-akhir dari kitab ini. Kita akan membaca satu riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Telah bertanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, li iblisa, bertanyanya kepada iblis, alaihi la'nah, atasnya lah laknat Allah Ta'ala. Wahai iblis, kam ahibba'uka min ummati, wahai iblis, berapa golongan kecintaanmu atau kekasihmu atau golongan yang engkau cintai min ummati, dari golongan umatku. Qala 10 nafarin. Maka iblis menjawab, itu ada 10 golongan atau 10 orang. Nah, Bapak dan Ibu, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berada di rumah salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Nah, Rasulullah itu kita tahu bahwa setelah di Madinah ada 2 kelompok besar yang dikenal, yaitu Muhajirin dan Ansar. Ini bukan untuk memisah-misahkan, bukan untuk membuat separasi, tidak, tetapi untuk memudahkan bahwa ini karakter, ini orang Ansar begini, ini orang Muhajirin seperti ini. Karena Ansar dan Muhajirin itu Rasulullah SAW itu punya perlakuan masing-masing kepada mereka. Maka untuk orang-orang Ansar itu Rasulullah menyatakan, la yuhibbuhum illa mu'min wala yabghaduhum illa munafiq. Rasulullah memuji orang-orang Ansar itu, kepada orang Ansar itu tidak akan mencintai mereka dengan tulus kecuali dia benar beriman kepada Allah, dan tidak akan benci kepada orang yang Ansar itu kecuali dia ada sifat nifak atau munafik dalam dirinya. Hadis ini disampaikan karena di zaman itu, pada periode hijrah dan setelah hijrah, ada golongan atau istilah baru yang namanya munafik. Pada periode Mekah kita tidak menemukan istilah munafik, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena pada periode Mekah itu 2 saja sudah, antara iman dan kafir. Jelas. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir itu menjadi penguasa saat itu. Sementara kemudian orang-orang muslim itu mereka tertindas secara politik, secara sosial dan yang lain sebagainya. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, kemudian Islam mulai kuat, ada satu golongan yang dia itu masuk ke golongan orang-orang kafir. Tetapi karena secara politik mereka tak diuntungkan, maka dia menampakkan iman, padahal dia orang-orang kafir. Berarti istilah nifak atau munafik ini muncul pada periode Madinah. Mereka mengakunya dalam surah Al-Baqarah. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama, 13 ayat itu berbicara tentang orang-orang munafik. Siksaan yang Allah berikan kepada orang munafik itu apa? Pedih, Pak, susah. Apakah di akhirat? Belum. Di dunia ketika hidup bersama Rasulullah mereka tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Ini benci, tapi harus menampakkan rasa senang kepada Rasulullah dan pada sahabat. Itu tersiksa mereka. Jadi maka ketika mereka wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un,
Jadi kalau ketemu orang beriman, kami ini beriman, wahai Muhammad, kami ini sama kamu. Tapi kalau sudah di belakang, dia menjelek-jelekkan, kemudian menyatakan kepada orang kafir, kami ini dasar bahaya dengan orang Islam itu. Sebenarnya kami bersama kalian. Hidup dalam kondisi mudabdab. Nah, itu orang-orang munafik. Siksaan yang Allah berikan kepada mereka itu apa? Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan dalam bahasa yang sangat indah, mereka seperti orang-orang yang istauqada naran. Seperti orang yang membuat api. Seperti orang yang membuat api, kemudian fungsi api itu kan kira-kira secara sederhana, ini kalau kita punya obor, maka fungsi api itu satu untuk ya energi panasnya, kemudian untuk membantu melihat yang di sekeliling kita. Nah, bayangkan bahwa ketika fungsi dari api yang salah satunya untuk menerangi sekitar itu diambil, maka yang bersisa tinggal apanya? Tinggal panasnya. Jadi orang munafik itu hidupnya selalu panas. Selalu panas, ngelihat orang ibadah dia panas, ngelihat kebaikan dia panas, karena sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Maka ikhwan dimuliakan Allah, munafik termasuk penyakit yang akut yang sangat berbahaya, dan kita lihat bahwa mereka itu tidak pernah merasakan bahagia. Cari masalah terus, maka gosip muncul orang-orang munafik. Kemudian pelanggaran-pelanggaran, misalnya terjadi dalam perang Ahzab, itu kerjaan orang munafik. Kemudian betapa banyak Islam itu digembosi di dalam gara-gara orang munafik. Nah, orang-orang Ansar, dikatakan Rasulullah, tidak akan cinta kepada orang-orang Ansar kecuali dia betul-betul beriman, dan tidak akan benci kepada mereka kecuali betul-betul ada sifat nifak di situ. Kalau dia beriman betul-betul kepada Allah, mereka senang dengan orang-orang Ansar. Kenapa? Orang-orang Ansar ini orang yang tulus, orang yang ikhlas, berdermannya luar biasa. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW itu hanya istilahnya saja ini Ansar, ini Muhajirin, tetapi dalam sikap maka beliau memberikan keistimewaan kepada semuanya. Pernah pada satu saat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu datang bertamu ke rumah orang-orang Ansar, dan para sahabat itu rebutan supaya rumahnya didatangi Rasulullah. Ini sahabat itu rebutan. Sama sekarang kalau kita lihat betapa banyak para muhibbin, para murid, orang-orang soleh senang didatangi jamaah masjid. Kenapa? Yang datang orang-orang baik. Kalau yang didatangnya orang ahli baik, orang ahli sujud, orang yang biasa pengajian, biasanya kalau masuk rumah ngucapin salam, yang dibicarakan kebaikan, auranya positif, konten omongannya itu positif. Kalau datang ahli dunia, yang datang ya mungkin yang baiknya baik, tapi kalau yang tak datang ini bicara dunia, bicara pencapaian, bicara ide itu. Jadi telinga kita tuh akan dibahaskan dunia terus. Tetapi kalau yang datang orang ahli masjid, kita dengarkan sholawat, kita dengarkan nasihat, kita dengarkan bahkan canda pun, canda yang masih mengandung kebaikan-kebaikan. Maka apalagi yang datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rebutan sahabat untuk menjadikan Rasulullah sebagai tamunya. Pada satu saat ketika beliau berada di rumah orang Ansar ini, kemudian tiba-tiba ada suara dari luar. Wahai Muhammad, wahai orang-orang, apakah aku diizinkan masuk? Kata Rasulullah, diizinkan tak orang ini? Kata Rasulullah. Ya, karena kemudian Rasulullah bertanya, kalian tahu siapa yang datang? Apa jawab sahabat? Allah dan Rasul yang tahu. Yang datang itu adalah iblis. Kalau suruh masuk, iblis datang. Sebelum masuk iblis, Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Ya, Sayyidina Umar kan kalau ada potensi bahaya, ini orang yang paling sigap, paling cergas, paling sergap itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah megang pedang langsung, bawaannya pengen set gitu, kira-kira seperti itu. Kata Rasulullah, biarkan wahai Umar, karena dia termasuk minal munzarin, termasuk makhluk yang dipanjangkan usianya sampai akhir zaman. Nah, masuklah iblis dengan penampakannya, dengan rambutnya yang jarang, mukanya tua, dia buta sebelah, kita biasa baca dan riwayatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai iblis, kamu datang nih kenapa? Aku ini dipaksa. Malaikat datang, kira-kira menodong, kalau kau tak datang selesai sudah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis pun tak bisa lepas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebagai Tuhan yang menguasai alam semesta. Baru apa tujuanmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaanmu wahai Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan perkara yang paling penting.
Jadi bapak-bapak, kalau ada jatah doa yang diijabah sekali, maka masukkan doa yang paling penting. Doa yang paling penting. Apa doa yang paling penting? Maka lihat bagaimana kadar kepentingan itu menurut kita. Kadang kalau kita tuh, wah ya Allah aku pengen masuk surga, penting. Tapi kalau aku pengen masuk surga, bini belum tentu, anak belum tentu. Maka disitulah dibutuhkan kecerdasan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cerdas dan jenius di muka bumi ini. Syarat Nabi dan Rasul itu kan apa? Salah satu dari 4 tanda Nabi dan Rasul itu apa? Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Ada kecerdasan, ada fatanah di situ. Rasulullah orang yang paling fatanah, maka beliau bertanya yang paling kunci di situ. Rasulullah bertanya, karena iblis adalah musuhnya Nabi, karena iblis merupakan musuhnya Allah, maka Rasulullah bertanya dengan pertanyaan inti, wahai iblis, kam ahibbauka min ummati. Wahai iblis, dari umatku ini siapa yang menjadi teman akrab, kerabat, kekasih, bestimu? Jadi iblis pun punya besti di muka bumi ini. Nggak bisa bohong. Kalau bohong selesai, malaikat yang sudah siap untuk menyelesaikan iblis ini, menempelengnya. Apa katanya? Ya Rasulullah, kekasihku dari golongan umatmu itu ada 10. Yang pertama, awwaluhum al-imamul jair. Yang pertama, pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim. Maka mengapa al-imam al-jair masuk ke dalam ranking pertama dari 10 golongan? Bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan orang pelaku riba, bukan itu. Karena lihat bahwa Islam ini sangat butuh dengan dampak yang masif, Bapak dan Ibu. Kita ini, solehnya kita ini, karena ada sistem yang menjamin kita bisa menjalankan kesolehan kita. Tak terbayangkan kita hidup di negara yang pertama masih perang, atau kedua kita dilarang untuk beribadah. Maka itu kan sistem, dan sistem ini dijaminkan oleh para pemimpin. Berarti pemimpin adalah orang yang menjaminkan kondisi satu negara. Baik satu negara, maka itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Buruknya pemimpin akan terjadilah chaos, misalnya kondisi keamanan tidak stabil dan sebagainya. Maka berarti mengapa dalam Islam iblis mengatakan bahwa golongan yang pertama yang menjadi kekasihku bukan ini, tapi al-imam, pemimpin. Karena di tangan pemimpinlah kehidupan kemaslahatan satu bangsa. Maka kita ulangi lagi sebagaimana perkataan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan kalau kamu punya jatah doa yang kamu tahu doa tersebut diijabah oleh Allah, mintalah supaya Allah mengaruniakan kepada kalian pemimpin yang adil. Nah, apa jair di sini? Jair di sini artinya zalim, lalim, yang tak kenal dengan hak atau kewajiban sebagai seorang pemimpin. Sering kita ulang-ulang Bapak dan Ibu, bahwa di dunia ini segala sesuatunya itu harus ada ilmunya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, pengen sukses dunia ada ilmunya, pengen sukses akhirat ada ilmunya. Maka berarti untuk hal-hal yang kecil saja kita butuh ilmu, apalagi kalau kita butuh yang besar, maka kita butuh ilmu. Kepemimpinan itu butuh ilmu. Maka bab walayah dalam Islam sudah dibahas dengan sangat mendetailnya di dalam Islam. Apa syarat jadi imam? Imam di sini bukan imam salat ya. Imam di sini bukan imam salat. Al-imamul jair itu imam yang jair itu artinya pemimpin yang zalim. Maka kalau pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim, pemimpin yang tak adil, pemimpin yang tak menjalankan amanah, itu temannya iblis. Ada satu jenis yang kita pernah bahas, bahwa iblis itu kan punya, dalam satu riwayat punya 9 divisi, 9 anak buah utama. Jadi dalam satu riwayat, ini walaupun riwayat ini dari Israiliyat, jadi iblis ini cara melahirkan keturunan yang disebut sebagai setan-setan itu bagaimana? Dia melahirkan, mengawinkan dirinya sendiri, sehingga keluar muncul 9 anak buahnya ini. Yang salah satu yang dia bertugas ini adalah satu divisi untuk mengacaukan para pemimpin. Jadi pemimpin itu dikipas-kipasi antara keadilan, antara tak adil, maka mereka dikipasi untuk jangan lakukan ini kebaikan, jangan lakukan kebaikan, terus seperti itu. Sampai kemudian sistem dari satu negara, kemudian negara itu rusak, kira-kira pemimpinnya kenyang, kemudian rakyatnya menjadi orang-orang yang terlantar. Itu ada.
Maka ikhwan dimuliakan Allah, rumusannya adalah jangankan Bapak dan Ibu ya, baca Al-Quran saja. Allah menyatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu akan membaca Quran, isti'adzahlah kalian, minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan setan. Baca Quran adalah amal fardi, amal pribadi. Amal pribadi yang pahalanya besar, itu iblis tak senang, maka Allah perintahkan, maka bermohonlah perlindungan daripada Allah. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kita ngaji dewek-dewek, maka itu jauh lebih harus banyak sering bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, orang golongan pertama yang menjadi kekasihku adalah pemimpin yang lalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak adil. Karena dengan sebab itu akan banyak lahir potensi-potensi kerusakan-kerusakan. Dan semakin banyak rusak, iblis semakin senang. Misalnya Bapak dan Ibu, walaupun ini masih layak diperdebatkan, tetapi kemudian tujuannya bagus, seperti pemerintah Saudi zaman dulu ya. Sekarang tidak. Mereka melarang perempuan untuk keluar tanpa mahram, itu kan sebenarnya bagus. Kemudian begini dan begitu, itu sebenarnya bagus. Cuman orang banyak menyalahartikan. Dan buktinya bahwa ketika kita lihat di negara-negara yang sangat bebas, kebebasan misalnya perempuan boleh memilih, boleh ini, boleh itu, dan kita lihat betapa banyak dengan sistem seperti ini anak-anak lahir tanpa tahu jelas siapa ayah bunda aslinya. Kita lihat bagaimana anak yang tak tahu siapa binnya, kalau negara-negara yang tak mengindahkan hak-hak perempuan dengan dalih emansipasi wanita. Bagaimana kita lihat ternyata kemudian kalau di sensus negara-negara yang menjaminkan kebebasan kehidupan menurut mereka, mereka tak jelas ini, mungkin kakeknya jelas tapi bapaknya mereka tak tahu siapa, karena tak jelas umatnya sama siapa, ibunya sama siapa. Lihat, sementara negara-negara yang memberikan aturan negara bahwa perempuan bisa harus pakai hijab segala macam, itu Masya Allah jauh lebih teratur. Maka berarti ya ikhwan, bahwa memang dampak seorang pemimpin yang adil itu akan dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, itu akan kerasa manfaatnya. Tapi kalau mereka tidak adil, dan itulah kehendaknya yang dikehendaki oleh iblis, akan banyak kekacauan, akan banyak kemaksiatan, akan banyak pelanggaran, dan itu cita-cita tertinggi daripada iblis. Apa? Ya Allah, sebanyak-banyaknya dari golongan Nabi Adam, anak-anak cucu Nabi Adam akan aku masukkan ke neraka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah bahwa Allah mengkaruniakan kita pemimpin yang adil, dan kalau siapapun yang terpilih itu maka mudah-mudahan mereka dibuat adil oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan roda pemerintahan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai rakyat ya sami'na wa ata'na saja sudah. Sudah tidak ada kata lagi misalnya kami dan itu. Karena kenapa? Kalau sudah terpilih maka kita katakan sami'na wa ata'na. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa siapapun yang tak setuju atau kemudian dia memberontak terhadap pemerintahan yang sah, hukumnya bughat. Bughat itu bagaimana pemberontak, dan pemberontak itu dalam Al-Quran keras sekali. Disalib dia, dipotong tangan kanan, kaki kiri yang dipotongnya, menyilang seperti itu, dipamerkan di tengah masyarakat. Itu artinya bahwa dalam konsep Islam, bahwa setelah ya jadi hak kita rakyat ini, sami'na wa ata'na, dengan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, apa? Wal mutakabbir, kekasihnya iblis, kesenangannya iblis itu orang yang sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, bahwa sesungguhnya manusia itu tagha. Yatgha artinya melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa tak butuh kepada Allah. Merasa tak butuh kepada Allah karena kenapa? Sehingga muncul merasa lebih, kemudian meremehkan orang lain. Pertama, mutakabbir ini batarul haqqi wa ghamtun nas, sabda Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, orang sombong itu bagaimana? Apakah orang yang kalau dia pakai berlian 2 juta laki-laki sombong? Belum tentu. Apakah orang yang sombong datang ke masjid pakai mobil mewah? Bukan. Apakah orang sombong masjid masuk ke masjid kemudian pakai baju, kemudian outfitnya luar biasa mahal? Bukan itu, kata Rasulullah. Hakikat sombong itu pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Dan orang kalau sudah menolak kebenaran, sekalipun pecah-pecahnya maaf, dia itu cak medok-dok bahasa kita. Iya, tapi dia juga tahu dak galak dengar, itu sombong. Jadi sombong itu adalah bagaimana penolakan terhadap kebenaran yang sudah disampaikan, apapun kondisi yang disampaikan, dia benar, dia tak mau terima, itulah
itulah sombong. Maka doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Atau doa yang lain diajarkan ya Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang suka mendengarkan perkataan yang benar kemudian mengikuti yang sangat baik, yang paling baik dari hal tersebut. Maka berarti kalau ada orang mau mendengar nasihat, mau mendengar masukan, mau menerima masukan, terbuka bab dialog misalnya, maka itu orang-orang yang insya Allah terselamatkan dari sifat sombong. Tapi kalau sudah merasa benar sendiri, pengen menang sendiri, pengen kemudian menjadi orang yang supremasinya luar biasa, maka ini bentuk kesombongan. Wal'iyadu billah. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, beliau banyak mendengar pendapat para sahabat. Nabi ketika sahabat itu kan dengan adabnya, ya Rasulullah, ketika Anda lakukan ini wahyu atau bukan nih? Kata Rasulullah, bukan wahyu, ini pendapatku pribadi. Kalau minta izin ya Rasulullah, menurut pendapat dan pengalaman saya begini-begini. Kata Rasulullah, mari kita laksanakan. Ini Nabi, Pak. Nah, ini kan berarti orang yang sombong yang dicintai iblis, salah satunya mereka orang yang tak suka mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau ngomong pengen mendominasi, kalau pendapatnya pengen dilaksanakan, pokoknya dia benar, seolah-olah dia yang paling maksum, kebenaran dalam tangannya, itu yang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, yang kedua meremehkan orang lain. Nah, ini juga bentuk kesombongan. Jadi meremehkan itu baru misalnya ada baju bagus, bajumu apa? Nah, itu sifat sombongnya. Baju bagus tak jadi masalah, kata Rasulullah. Bahkan Allah merintahkan, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu masuk masjid, ya pakai baju-baju yang indah, pakaian-pakaian yang bagus, untuk menunjukkan Islam ini bukan agama yang ecek-ecek. Orang kan banyak, kalau ketemu Tuhan harus pakai sederhana. Mungkin makomnya di situ, tetapi ada orang yang dalam makom syukur, dia akan menyatakan bahwa ketika dia masuk ke masjid, dia menunjukkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, bahwa ternyata dalam Islam ini kita harus melihat dari dua sisi. Kadang kalau kita lihat ada betapa banyak orang yang pengen sederhana, maka makomnya sabar. Kalau kita lihat ada orang yang Masya Allah bajunya bagus, masuk masjid, HP puluhan juta, makom syukur di situ. Jadi kita akan selamat dari dosa suudzon pada orang lain. Maka dan itu yang menariknya adalah Al-Imam Al-Haddad dari Ba'alawiyah, itu beliau itu kalau ketemu sama orang yang suka canda, beliau marah. Kenapa kamu ini kayak enggak serius, kayak enggak ingat mati segala. Beliau marah. Karena kenapa? Karena thariqahnya dibangun berdasarkan sabar, kemudian banyak merenung, banyak menangis. Beda dengan Imam Abil Hasan Asy-Syadziliyah. Kalau Syadziliyah itu banyak syukurnya, ketawa, bercanda. Kan kata ceritanya, kenapa harus serius hidup ini? Ya kamu kok serius, hidup sebentar kok serius, mengkerut terus kening, cepat tua. Itulah galak-galaklah bercanda. Nah lihat, ada keseimbangan dalam Islam. Maka kalau kita lihat ada yang datang pakai sepeda, berarti sabar. Ada yang datang dengan pakai baju yang Masya Allah luar biasa, kendaraan, berarti dia dari bab syukurnya. Berarti dalam Islam tidak ada keburukan selama itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka lihat, berarti jangan dibalik. Contoh orang miskin begini nih, pasti dia galak begawi, langsung seudon sama orang, dosa. Sementara kalau ngelihat orang yang mungkin lebih daripada dia, diejak sama dia. Ke masjid kok pamer-pamer, pecah dia paling sugih. Berarti yang rusak siapa? Hati kita yang rusak ya ikhwan. Melihat orang kaya, kita ikut syukur. Alhamdulillah, Islam ini ternyata dipenuhi dengan orang-orang kaya. Kemudian kalau kita lihat banyak yang itu, ya Allah, ini orang-orang sabar, pahalanya banyak, akan dapat kebaikan semuanya. Maka orang yang sombong itu bukan pada konten luarnya, tetapi yang dari dalam, kemudian baru dibentukkan dalam bentuk meremehkan orang lain. Itu baru namanya sombong. Jadi kalau ada bapak-bapak punya jam dari Swiss, pakai di sini. Yang 50 juta, 100 juta, ada apa-apa pakai. Cuma hati-hati, kita tukar dengan punya kawan. Ya, itu maksudnya tuh. Jadi, syukur kepada Allah bahwa orang Islam ini kaya. Nah, itu ya. Jadi sombong itu bukan pada apa yang dipakai, tapi bagaimana sikap seseorang. Sikap enggan menerima kebenaran,
enggan diberikan nasihat yang baik, kemudian dari dalamnya kemudian dia merasa lebih dan dia meremehkan orang lain. Dan meremehkan ini macam-macam. Ada yang meremehkan karena dengan asbab harta yang dia miliki, ada sebabnya karena merasa fisiknya yang sempurna, dia meremehkan orang lain, mengetawakan orang lain. Atau yang paling ngeri kita, kenapa? Meremehkan orang lain gara-gara amal soleh yang dia lakukan selama ini. Oh, bahaya, bahaya sekali. Merasa sudah soleh, merasa bacaan sudah bagus, kemudian dia meremehkan bacaan orang lain. Ini musibah dalam beragama. Apalagi yang paling akut yang terakhir, apa? Meremehkan orang lain, merasa ilmunya sudah banyak. Karena dikatakan orang kalau jabatan, sombong karena jabatan, ya sebentar, 5 tahun sambung lagi, sesat 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu mantan orang pejabat, mantan ya, kita sebut mantan atau bekas, hilang sudah. Karena kalau sudah hilang jabatan, apa yang lagi mau disombongkan? Mau bicarakan aku dulu nggak bisa. Orang sudah, oh itu kau zaman dulu, sekarang sudah beda kata. Orang merasa dia kaya, mantan orang kaya, tidak diagui orang. Tapi kalau sudah amal soleh yang biasa dilakukan, wah itu bahaya. Karena tetap berpotensi orang bisa beramal sampai dia menjelang mati. Dan yang paling bahaya, merasa hebat dengan ilmunya, karena ilmu itu masuk terus di dalam dirinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tapi apapun itu bentuk kesombongan itu Allah tak senang. Ya, yang datang ini, yang menjelaskan ini Imamul Mutakabbirin, dedengkotnya makhluk yang paling sombong ini ya iblis yang ditanya Rasulullah. Maka dia masuk dalam kategori dosa yang kedua. Yang disenangi oleh iblis itu adalah orang yang sama seperti dia. Iblis itu kan sombong, tak mau enggan bersujud kepada Adam, merasa wahai Tuhanku, penciptaanku lebih dibandingkan dengan Adam. Kenapa? Adam dari tanah, aku dari api. Itu satu. Yang kedua yang tak tersebutkan dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam riwayat, bahwa iblis merasa amalnya sudah sangat banyak. Iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang pernah kita sampaikan, amal soleh itu akan membawa cahaya. Jadi ibu-ibu kalau pengen bercahaya itu tidak usah nak gelowang-gelowing beli segala macam itu. Banyak beramal soleh, istighfar, solawat, tahajud, duha, kemudian itu akan muncul inner beauty, bahasanya kira-kira seperti itu. Iblis yang biasa makhluk bernama Azazil itu, tapi dengan amaliyahnya itu maka bentuknya semakin indah, bahkan mengalahkan para malaikat. Diriwayatkan ketika dia sedang dalam puncak-puncak ibadahnya, iblis ini masih Azazil, bisa bebas keluar masuk surga, dia itu rupawannya itu bisa mengalahkan malaikat, bapak dan ibu. Tapi badentum, bahasanya kemudian dia menolak perintah Allah, Allah hinakan dia, maka menjadi makhluk yang penampakannya sangat-sangat buruk rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau ada pertanyaan, Ustadz, memang iblis bisa menampakkan diri? Bisa. Kita bisa baca dalam kitab sirah atau dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan, ketika akan terjadi perang Badar, maka iblis itu datang. Jadi iblis itu datang berapa kali, kemudian kepada siapa? Salah satunya dia ikut di Darun Nadwah. Apa Darun Nadwah? Darun Nadwah ini tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy di saat itu. Mereka merencanakan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberikan usulan, orang kafir Quraisy ini kan bingung bagaimana cara menghilangkan nyawa Rasulullah, sementara Rasulullah ini orang terpandang, kemudian bangsawan, keluarganya besar. Kalau nyawanya hilang, maka keluarga belakangnya akan memprotes. Tiba-tiba datang ketok pintu, orangnya tua, menampakkan diri sebagai orang yang bijaksana. Kalau kamu mau mendengar nasihatku, dengan nasihatku. Apa nasihat yang orang tua ini? Katanya, setiap di antara kalian itu utus satu pemuda dari satu kaum, dari satu suku, yang kalau Muhammad mati maka kita semua akan tanggung jawab. Apa kata orang? Rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, inilah sebaik-baik usulan. Maka disepakati untuk membunuh Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Yang ngusul itu adalah iblis, orang tua tersebut. Kemudian ketika terjadi perang Badar, iblis pun mau ikut perang. Tapi ketika dia lihat di pasukan Rasulullah itu malaikat ini sudah banyak yang turun, dia melarikan diri ke belakang. Ketika ditanya oleh Abu Jahal atau Abu Lahab, "Hei, kau nak kemana?" "Aku melihat apa yang tak kalian lihat, lajulah kamu peranglah." Takut lari tuang langit iblis. Berarti bapak dan ibu, berapa kali iblis itu bahkan datang kepada rombongan kafir Quraisy. Berarti bapak dan ibu, pelajarannya adalah kalau majelis kita majelis baik, yang datang malaikat.
Tapi majelis kita majelis yang buruk. Apa majelis yang buruk? Ya apa banyak? Menghibah orang lain, mencari keburukan orang lain, kumpul dengan maksiat, kumpul itu. Itu ada yang menyertai kita. Iblis beserta bala tentaranya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi ini sekedar sekilas info bahwa ternyata iblis itu pernah datang berapa kali dalam riwayat sejarah dan kehidupan Rasulullah SAW. Termasuk yang kali yang ini. Kemudian yang ketiga, golongan yang menjadi kekasihnya iblis, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiqu. Yang ketiga adalah orang kaya yang tak peduli dari mana dia mendapatkan harta dan dikemanakan harta itu dibelanjakan. Intinya adalah bahwa golongan yang ketiga, orang yang tak peduli harta itu dia dapatkan dengan cara dan dikemanakan kemana. Berarti pembelajaran bagi kita menjadi teman iblis itu ternyata salah satunya orang yang tak peduli halal haram hantam. Halal kalau dikerjakan bagus, oke. Haram kalau untuk mencapaikan tujuan itu akan menjadi teman. Nah, ini sudah mulai banyak yang terjadi. Teman kami cerita, Ustadz saya menangani kasus ini karena dia seorang advokat, dia orang pengacara. Ada yang tanah sudah jelas-jelas. Kemarin ada teman kita, saya sebut saja nama, Ustadz Mukhlis yang di Lemabang. Dia, Ustadz, ada tidak teman yang advokat muslim? Kenapa? Saya punya tanah wakaf 1 hektar lah hampir. Kemudian sudah ada surat menyurat ini. Kemudian ternyata ini tanah kami sebagian diduduki orang dan kemudian diakui hak, dan hebatnya itu ada sertifikatnya itu orang. Ya Allah, Pak, artinya lah tak peduli lagi, Pak. Surat yang sudah jelas ada surat, ada lagi sertifikat yang terbaru. Itu kan berarti ada usaha betul-betul serius itu. Usaha yang disengaja. Kalau disengaja berarti dia sudah tak peduli lagi ini cara benar atau salah. Yang penting menguntungkan, yang penting bisa jadi uang, plek. Lihat. Orang kalau sudah seperti ini teman bestinya iblis ini. Sementara Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, al-mar'u ma'aman ahab, bahwa kelak di akhirat orang-orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, ingin menjadi musuhnya iblis, jangan kerjakan ini. Tapi kalau kita sudah tak peduli lagi dapatnya dari mana, ini makannya bagaimana, cara mana, ketika dapat uang bahkan kemudian tak peduli ini pada hal yang baik apa yang buruk, itu temannya iblis. Itu menjadi kecintaannya ya, wal iyadu billah. Kemudian selanjutnya, wal alimul ladzi saddaqal amira ala jurihi. Yang berikutnya, yang keempat, seorang ulama yang membenarkan pemerintah atau raja atas kelaliman dan keburukannya. Ini kira-kira, maaf para penjilat, di dalam sejarah kita akan temukan betapa zaman dahulu, betapa banyak ada orang-orang yang bahkan Bapak dan Ibu, betapa banyak dengan fatwanya para ulama-ulama su ini, kemudian raja kemudian membenarkan perbuatannya dan orang-orang benar itu kemudian dijadikan tahanan. Kita lihat dalam sejarah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu bahkan meninggalnya di mana, Pak? Di tiang gantungan. Meninggalnya gara-gara apa? Beliau syahidnya gara-gara beliau memegang teguh pendapatnya bahwa Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu qadim, yang kemudian mengapa raja bahkan tega untuk menghilangkan nyawa Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang hafal 1 juta hadis, kesayangannya Imam Syafi'i, termasuk salah satu guru Imam Bukhari. Kemudian orang yang punya madhab sendiri, alimnya luar biasa, sumbangsinya kepada umat tak diragukan. Kok beraninya pemerintah saat itu kemudian menghilangkan nyawa beliau gara-gara beliau menentang pendapat sang raja saat itu, khalifah, dengan menyatakan Quran itu hadis, Quran itu baharu. Siapa yang mengipas-ngipasinya? Karena zaman itu madhab yang berkembang, madhab Mu'tazilah, yang menyatakan Quran itu hadis. Nah, ini ulama-ulama Mu'tazilah ngipas-ngipasi rajanya. Ini apa ya, oknum-oknum ulama ini, sehingga kemudian mereka mengeluarkan fatwa bahwa orang yang menentang raja itu boleh dihilangkan nyawanya. Wal'iyadzubillah. Yang seperti ini menjadi temannya iblis. Dalam sejarah ada terus. Ustadz, mana sekarang sikap kami dengan fulan bin fulan? Oh, nanti dulu, Pak. Tidak segampang itu, karena kebaikan yang sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu, itu satu. Yang kedua, kita sebagai orang awam janganlah hanya gara-gara galah yang 2 depa ini kemudian mengukur dalamnya samudra.
Hati-hati. Zaman sekarang banyak berseliweran ngomong ini ulama su, ini ulama su. Oh, hati-hati Pak. Ulama itu tetap ulama. Ini ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang kena tulah, kena kita laknat sama Allah gara-gara kita menghinakan ulama yang menurut kita ini ulama su dekat pemerintah. Kita tidak tahu hati seorang. Cukuplah jaga hati dengan husnudzan. Hati-hati dengan berita berseliweran, Pak. WhatsApp begini, ulama ini pendukung ini, kemudian ulama ini Habib ini. Hati-hati. Ya. Pesan saya kepada saya dan kita semua, kita ini orang jahil, kita ini orang bodoh, kita ini tak punya pengetahuan yang banyak. Maka ketika ulama ada yang itu, maka yakinkan mereka adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Itu Pak, jago hati, ibu-ibu hati-hati dengan WhatsApp. Apalagi kemudian kita Ustaz, ulama ini ulama su, alah kalau gampang nih ngomong ulama su. Jahil, orang bodoh nuduh ulama. Itu kan sudah di situ sudah tidak nyambung. Hanya gara-gara beda pendapat, beda yang dipilih. Hati-hati ya, hati-hati sekali lagi. Selanjutnya, wattajirul khain, bisnismen pengkhianat. Maksudnya bisnismen pengkhianat ya, bisnismen yang melegalkan segala cara. Seperti tadi jualan tanah, mestinya dijual tanahnya sendiri, malah nyerobot tanah orang kemudian dijualkan atas nama dirinya. Itu kan tajir khain, yang berkhianat. Yang kedua, orang-orang seperti orang-orang yang pendomplang uang negara, kreditur kepada negara, macet menghilangkan diri. Sampai sekarang cuma ado namanya, kalau dia mati di mana kuburannya, kalau hidup di mana rumahnya nggak ketahuan. Nah, berarti ikhwan dimuliakan Allah, tajir khain ini banyak. Tajir khain ini orang-orang yang merugikan negara dan berpotensi merugikan negara masuk dalam golongan ini. Mestinya negara dapat sekian, ternyata gara-gara mereka kemudian proyeknya gagal, kemudian potensi negara itu tajir khain. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Bapak dan Ibu, 9 dari 10 barokah rezeki itu ada pada perdagangan, pada bisnis. Jadi ternyata pegawai ini mungkin dapat yang bagian yang ke-10. 9 itu sudah diambil sama para bisnismen semua. Dan kita lihat dunia ini memang bisnismen yang menguasai negara ini. Yang menguasai satu tempat, pertokoan, hatta perkantoran, pengen bikin apa? Pengen bikin seragam. Ke bisnismen, tukang jahit, itu bisnis namanya. Kemudian lagi ngadakan acara, pengen ngadakan itu ada catering, itu bisnis namanya. Berarti di dalam Islam mengajarkan kita untuk berbisnis. Tetapi bisnis yang bagaimana? Tentunya bisnis yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ada orang-orang dalam berbisnis ini, dia tidak mengindahkan hukum-hukum dalam berdagang. Disitulah akan menjadi teman-temannya iblis. Bapak dan Ibu, yang menariknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menyatakan, membuat pengumuman, diumumkan secara resmi, keputusan negara, siapa yang tak paham ilmu dagang, baik dia pembeli maupun penjual, jangan masuk ke pasar Madinah ini. Yang tidak paham dengan konsep muamalah perdagangan dalam Islam, mau membeli, mau menjual, apalagi tak usah masuk. Belajar dulu bab jual beli, baru dia boleh masuk pasar ini. Hebat Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena beliau tahu Rasulullah menyatakan tempat yang paling Allah cintai masjid, tempat Allah yang paling tak suka itu apa? Pasar. Tapi pasarnya kalau pasar Madinah jingok, Masya Allah, 10 menit sebelum azan sudah ditutup. Itu pasar yang Allah cintai. Di Tarim, di Hadramaut, masih terjaga sampai sekarang. Bahwa orang di sana kalau lagi dak kate yang tidak ada pembeli, mereka baca Quran, penjaga tokonya. Kemudian di pasar-pasar, bahkan yang lebih hebat lagi Bapak dan Ibu, di Hadramaut, di Tarim itu, pada ini orang jual ini, jual sayur, semuanya laki-laki. Karena ibu-ibu di rumah. Yang belanja laki-laki. Ini 5 orang 6 nggak ada yang belanja, mereka buka kitab, bacakan kitab, yang lain dengar, yang lain nyimak. Lihat, apakah pasar seperti yang dilanat Allah? Tak mungkin. Tapi pasaran yang dilanat oleh Allah, yang datang baju pendek, kemudian tidak jelas mana baju, mana kainnya kurang, itu satu. Kemudian yang kedua, ikhtilat laki-laki perempuan. Kemudian yang dijual sudah tak apa, sudah sholat sudah tak diperdulikan lagi. Nah, yang seperti ini, timbangan tak diperdulikan lagi, yang seperti ini yang Allah laknat. Maka Sayyidina Umar menyatakan, pembeli pedagang tak paham konsep dagang muamalah dalam Islam, jangan masuk pasar Madinah. Ini penting. Maka orang yang tak peduli dari nama apa, pedagang atau bisnismen yang dia tak mempedulikan bisnisnya caranya, maka itu menjadi temannya iblis.
Wal muhtakir. Muhtakir ini monopoli. Pernah terjadi Bapak dan Ibu untuk memonopoli barang di Madinah. Saat itu terjadi musim kemarau paceklik. Kemudian ada para muhtakir, para pelaku-pelaku monopoli ini menghadang kafilah dagang yang datang dari Syam sebelum perbatasan masuk Madinah. Karena barang ini langka, maka pasti akan mahal ya. Maka dia ngadang di luar, dia hadang, kemudian mereka membeli dengan 2 kali lipat dengan harapan mereka bisa jual 3 atau 4 kali lipat harganya. Maka berarti Bapak dan Ibu, pelaku-pelaku monopoli itu menjadi kekasih-kekasihnya iblis. Semuanya dimonopoli, semuanya dikuasai dengan cara apapun, wah itu bahaya ya. Lihat ternyata hal seperti ini sangat dicintai oleh iblis. Wazani yang berikutnya sebelum kita tutup, wazani penzina. Al-Quran adalah mu'jizat. Ini keadilan Al-Quran itu ketika Allah menyatakan tentang zina, Allah nyatakan seperti ini benarnya. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan pezina laki-laki. Sementara kalau pencurian, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tentunya pasti ada rahasia kenapa Allah mendahulukan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa memang zina ini banyak bermulanya daripada asbabnya oleh kaum wanita. Mengapa? Karena secara kultural fitrah laki-laki memang dibikin Allah senang dengan perempuan. Kira-kira ibu-ibu zaman sekarang, kemarin kan ketahuan ibu ya, ada dari Makassar kejadian apa? Laki-laki ketangkap pakai cadar. Ada ya? Nah, itu tidak akan mungkin kalau tak ada kelainan di situ. Pengen mungkin ngambil kesempatan dalam kesempitan, merasa aman dengan cadar, lihat perempuan ini, lihat mukanya, itu karena ketertarikan. Karena memang dari fitrahnya laki-laki itu nak kecil sampai ke tua, nak menjelang ajal pun pasti senang dengan perempuan. Menbaso kita lanang-lanang ini, nak diolah 70 tahun, nyengok budak betina belaga, naksir tulah, cuman kemampuan tak kata, kira-kira itu. Nah, berarti karena potensi seperti ini, makanya dalam Islam perempuan itu dijaga dengan sebaik-baiknya, diberikan aturan yang seketat-ketatnya adalah untuk kemaslahatan perempuan itu sendiri. Tapi di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, di mana perhiasan yang paling hebat dari perempuan itu adalah rasa malu, maka di akhir zaman perempuan itu sudah tak peduli lagi dengan perhiasannya berupa rasa malu. Mestinya zaman dulu, Pak, ini cerita. Wanita-wanita solehah zaman dulu, jangankan untuk keluar rumah, ini kan ada acara, ini cerita ada acara ini kan biasa, ini ada untuk ibu-ibu, ada acara gadis-gadis, ada ibu-ibu masuk ke kelompok gadis-gadis, dia malu dia zaman dulu. Lah zaman sekarang rasa malunya, wallahu alam, bahkan sekarang yang sudah anak atau cucung 3 kaget nih acara, bakal acara tuh melok joget di depan, tidak peduli lagi dengan cucung dengan anak, oh sudah, yang penting ladas berjoget. Barabere apa itu? Itu hampir tiap pekan kita lihat misalnya. Maka berarti rasa malu. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu, kita lihat, maka kalau sudah terjadi zina, kadang bukan karena laki-laki, karena memang potensi awal buka aurat, merasa kalau dia tak cantik kalau tak buka aurat, sementara laki-laki memandang. Nah, itu lihat. Maka penzina itu seperti itu. Maka berarti pelaku zina, awal bab dari zina itu merupakan hal yang disenangi iblis. Wa akilur riba, dan orang yang memakan riba. Ini riba, kita harus hati-hati, harus merujuk kepada definisi fikihnya ya. Jangan tidak semua kemudian ini riba, belum tentu. Maka kita harus banyak belajar fikihnya, betul-betul penjelasan ulama tentang riba. Selanjutnya wal bakhirul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal, yang berikutnya adalah orang bakhil yang tak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Bakhil itu ya Allah, itulah tidak akan ada doa yang baik bagi mereka. Kemudian yang terakhir wasyaribul khamri wa mudminun 'alaiha. Yang terakhir orang yang yang khamar. Khamar ini dengan segala variannya, dan orang yang kecanduan dengannya. Nah, inilah golongan-golongan yang dicintai oleh iblis, dan mudah-mudahan kita dijadikan musuhnya iblis, bukan temannya iblis. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kesenangannya, kecintaannya Rasulullah, bukan kesenangan kecintaannya iblis. Dan kalau sudah menjadi kesenangan Rasulullah, berarti kebalikan dari apa yang kita bahas hari ini insyaallah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bittaqwallah. Jika ada 1-2 pertanyaan diaturi. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa, kita salat syuruk. Kemudian setelah itu yang mau bertanya nanti secara santai kita sambil sarapan nanti biidznillah. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al khalafa amraka وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup kami minta suratul Fatihah, niatkan doa maghfirah ampunan untuk bibi kami Hajjah Rustilah binti Abu Nawas yang meninggal tadi malam dan dikebumikan hari ini. Kami minta akan suratul Fatihah dan doa mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa beliau diampuni dan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik beliau diterima Allah, dilipat gandakan, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan iman. Ala hadhihi niyyah wa ala kullitun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.